Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru peserta Decluttering Office 365 ini. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba membuat soal online. Kita pilih form. Kemudian ini untuk membuat formulir baru, ini untuk membuat kuis atau soal. Kita klik. Kemudian kita beri judul soal kita. Misalnya nah, di sini kita bisa menampilkan gambar ya, pencarian gambar. Bisa kita mencari dari yang sudah disediakan oleh fitur PowerPoint ini, atau Bapak Ibu bisa mengunggah dari gambar yang sudah Bapak Ibu siapkan di laptop. Misalnya saya akan memberikan gambar kupu-kupu di soal. Nah, di sini sudah muncul berbagai gambar kupu-kupu. Tinggal kita pilih klik, kemudian kita tambahkan. Ya, sambil menunggu proses gambarnya muncul, kita akan memasukkan deskripsi. Deskripsi ini petunjuk pengerjaan soal. Misalnya dengan benar dan jujur. Sebelum masuk ke soal, kita akan siswa disuruh menuliskan nama. Tambahkan, kemudian kita pilih teks. Lengkap, kemudian di sini poin kita kosongkan. Ini kita pilih harus diisi. Untuk berikutnya kelas. Kelas biasanya kalau Bapak Ibu kelasnya lebih dari 1 bisa menggunakan pilihan. Kelas 6A, 6B. Kalau ingin menambahkan misalnya ada 3 kelas, kita pilih tambahkan opsi 6C. Ini masih kita kosongkan. Sekarang kita lanjut pembuatan soal. Tambahkan baru, kemudian kita pilih yang pilihan. Apabila Bapak Ibu sudah pernah membuat soal, maka Bapak Ibu bisa mengcopy soal yang sudah pernah Bapak Ibu buat. Ini kalau opsinya lebih kita hapus. Nah, ini option ABCD-nya tidak perlu Bapak Ibu tulis karena nanti option ini akan kita acak. Sekarang kita akan pilih jawaban yang benar. Misalnya ini jawabannya, kita centang. Ya, kemudian di sini acak opsi. Nah, artinya nanti siswa pada saat mengerjakan biarpun dia bersebelahan tapi opsinya bisa berbeda-beda. Poin. Nah, di sini saya akan membuat contoh 4 soal, berarti satu soal poinnya 25. Nanti silahkan Bapak Ibu membuat 10 soal. Tambahkan baru lagi soal nomor 2. Misalnya ini jawabannya misalnya. Kemudian lanjut soal berikutnya. Misalnya jawabannya yang tepat mango. Kemudian
soal berikutnya kita akan menyelipkan gambar misalnya. Di sini kita buat dulu soalnya. Nah, di sini kita bisa sisihkan media. Apabila Bapak Ibu ingin menyelipkan gambar, kita pilih gambar. Apabila di soal tersebut Bapak Ibu ingin menyelipkan video, tinggal pilih video. Misalnya saya akan menyelipkan gambar. Kemudian tadi kita sudah mencoba menggunakan gambar yang sudah disediakan oleh fitur PowerPoint. Sekarang saya akan mencoba unggah dari laptop. Ini hapus. Ini contoh sudah jadi 4 soal pilihan ganda. Misalnya Bapak Ibu mengajar bidang studi matematika atau yang memerlukan rumus, maka Bapak Ibu tinggal klik tanda titik 3, kemudian pilih matematika. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih mana yang akan dipakai. Misalnya seperti ini. Setelah kita membuat soal sudah jadi, nah di sini ada tema. Tema itu nanti tampilan soal Bapak Ibu. Misalnya saya pilih gambar ini. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah soal selesai, kita coba di pengaturan. Nah, ini tampilkan hasil otomatis, artinya setelah siswa menjawab, mereka akan segera tahu jawaban mereka benar atau salah dan mana jawaban yang benar. Nah, kalau ini tampilan hasil otomatis kita hilangkan, berarti setelah siswa mengirim, siswa tidak tahu, oh jawaban saya tadi benar atau salah. Kemudian, yang dapat mengisi formulir, kalau Bapak Ibu memilih hanya orang di organisasi saya dapat merespon, ya, artinya nanti kalau misalnya siswa-siswi Bapak Ibu sudah sama-sama memiliki akun Office 365, maka Bapak Ibu bisa menggunakan ini. Tapi apabila siswa-siswi Bapak Ibu belum memiliki akun Office 365, maka kita cukup pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Nah, ini terima tanggapan. Tadi misalnya tanggapan Anda sudah terkirim. Tanggal mulai bisa kita setel, misalnya tanggal 4 Juli 2020. Kemudian pukul, misalnya kita buat pukul 16.30. Artinya sebelum pukul 16.30 siswa-siswi kita tidak dapat melihat soal kita. Kita juga bisa pilih tanggal selesai. Kalau ini misalnya tanggal 4 jam 17. Artinya setelah lewat tanggal 17, siswa-siswi kita tidak selesai mengerjakan soal, maka soal itu sudah tidak dapat dikerjakan lagi. Nah, ini saya buat tanggal 20 Juli 2020. Kemudian acak pertanyaan. Nah, kalau acak pertanyaan ini, semua pertanyaan akan teracak, termasuk nomor 1 dan 2. Sedangkan nomor 1 dan 2 ini kan bukan pertanyaan. Jadi kita pilih kunci pertanyaan, artinya jawaban yang pertanyaan yang tidak diacak yaitu nomor 1 dan nomor 2. Kemudian sesuaikan pesanan terima kasih. Tadi nanti begitu siswa Bapak Ibu sudah mengirim, maka akan muncul tanggapan Anda telah dikirim. Nah, apabila Bapak Ibu ingin menambahkan, bisa kita tambahkan. Misalnya, terima kasih, tanggapan Anda telah dikirim. Tetap menjaga kesehatan misalnya. Nah, setelah soal siap, kemudian kita akan melihat pratinjau. Nah, ini misalnya ada siswa yang menjawab. Misalnya Yasmin, kelas 6A. Nah, ini kan soalnya diacak. Tadi kita buat soalnya ini terakhir, ini ternyata
kepada soal yang nomor 1. Misalnya siswanya menjawab, kirim. Nah, terima kasih, tanggapan Anda telah terkirim, tetap menjaga kesehatan. Nah, ini untuk tampilan di komputer apabila kita membuka di komputer. Kemudian apabila kita akan melihatnya di HP atau di seluler, kita pilih seluler. Kita kembali. Nah, tadi sudah ada satu siswa yang menjawab, maka di sini responnya baru satu orang. Artinya satu orang yang sudah mengirim jawabannya. Kita tinjau jawaban. Nah, ini tadi jawabannya. Jawaban si Yasmin. Ini terbitkan nilai. Nah, nilainya 75% atau 75. Nah, setelah siswa-siswi Bapak Ibu nanti telah mengirimkan jawabannya, maka Bapak Ibu bisa mengunduh hasilnya di Excel. Kita klik. Nah, ini sudah terunduh. Silakan Bapak Ibu melihat hasil jawabannya di unduhan laptop Bapak Ibu. Setelah seperti ini, silakan kita bagikan. Kita pilih siapapun yang memiliki tautan dapat merespon. Kemudian ini linknya sudah ada, kita salin. Kemudian kita copy perpendek link. Nah, ini link yang panjang tadi sudah pendek. Kita kopikan dan silahkan Bapak Ibu nanti bisa membagikan soal tersebut kepada siswa dengan membagikan link yang sudah kita buat. Demikianlah cara membuat soal online. Selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.